Oke, kita jalan-jalan ke grup Casper Signal. Grup Casper Signal grup yang paling saya rekomendasikan untuk kalian semuanya, karena grup Casper Signal itu semua ada di situ. Mulai dari sinyal, trabar, informasi arah harga. Ada saya juga di sana, ada Bang Iwan, ada Mentor Jago di sana, dan banyak member yang udah bagus di sana ya. Tapi dia itu memang masih mau berbagi. Contohnya dia itu udah pinter, udah bagus hasil dari mungkin saya, mungkin Bang Iwan. Dia itu masih stay di situ. Masih stay di situ. Misalkan ada pertanyaan nanti dia akan jawab. Itu yang kerennya di Casper Signal kayak gitu. Solidnya itu bagus. Ini grupnya. Ini hasil tradingnya. Kalau hasil trabarnya itu kita cari dulu ya. Guys, kita masuk ke part yang keempat. Part keempat di segmen support resisten ataupun SNR. Oke? Ini di hari Sabtu ya, tanggal 15 Februari 2025. Di video sebelumnya, di part sebelumnya kita udah bahas juga soal SNR dengan detail, walaupun tidak terlalu detail karena saya memang salah di awal. Saya itu tidak set dari segmen kedua kita bahas pola candlestick, tapi langsung lompat ke SNR. Itu salah saya. Tapi nanti kita akan coba kompensasinya ya. Jadi kemarin kita udah bahas kalau support resisten itu ada beberapa faedahnya kita tahu ataupun kita belajar. Yang pertama, kita tahu di mana kita entry open posisi ataupun letak open posisi kita ya, entry ya. Yang kedua, kita untuk tahu di mana kita warning, di mana kita jangan open posisi. Jangan open posisi di sini, Bang. Ini area berbahaya gitu ya. Dan ada warning open position ataupun timing open position gitu. Jadi timing open position, contoh misalkan kita tulis ya, ini resisten misalkan, ini support. Oke, ini kita ulang mungkin sekali nggak apa-apa ya. Ini resisten, kemudian dia naik nih. Nah di sini misalkan dia tembus, kita tahu di sini faedahnya ini bisa entry buy. Oke. Kalau contoh lainnya udah naik, kemudian dia turun, naik lagi, kemudian dia turun. Di sini ada momentum misalkan, momentumnya untuk entry sell misalkan. Ada pola candlestick, ada segala macam indikator, ada indikator yang mengarahkan, ada beberapa lah yang mengharuskan Anda untuk open posisi. Tapi itu bertentangan dengan si support resisten. Contoh seperti ini, maka dia tidak boleh open posisi gara-gara dia bermasalah dengan support resisten, paham ya? Kemudian contoh yang ketiga, warning open posisi. Warning open posisi itu contoh gini. Nah, contoh gini ya. Ini jatuhnya warning open posisi. Ini dia resisten, ini dia support. Oke. Ini dari sini, ini yang sedang berjalan ya ceritanya ya. Yang sedang berjalan ini diperkirakan itu sekitar 1-2 candlestick lagi akan nyentuh ke si resisten. Ini dimanapun platformnya, kau mau trade forex, mau trade di online trade, kau mau trade dimanapun itu sama aja sistemnya ya. Ini fungsinya Pak, kalau kau di sini open posisi, takutnya kalau open posisinya kelamaan, kalau di forex contohnya kau open posisi di sini di time frame 15 menit misalkan, open posisinya buy gara-gara di sini ada pola candlestick. Ternyata kau tidur, tidak kau tungguin ataupun tidak pasang stop loss di sini ataupun tidak pasang take profit di sini. Oke, di area ini ya. Ini berbahaya. Sayangnya dia itu nanti nyentuh langsung mantul Pak. Itu sayangnya, itu timing. Jadi kalau di all in trade itu jangan sampai di sini diperkirakan kalau di time frame 1 menit udah dekat dengan resisten, diperkirakan 3-4 candlestick lagi dia akan kena ya. Ini kita jangan pula open posisi 15 menit, jangan. Itu open posisinya ya sekitar 3 menit boleh. Itu ya. Oke. Kita langsung coba trade-nya. Oke, coba perhatiin. Ini di market Asia Composite Index dan nanti juga kita akan coba trade di indeks lainnya karena kita konteksnya ini belajar di indeks ataupun kita bahas di indeks. Di sini dia hampir nyentuh, bahkan udah nyentuh dengan si ini. Kelihatan nyentuh dia? Oke. Ini diperkirakan Pak. Ini diperhitungkan.
Karena kita terjadi beda sistem sekarang. Yang terjadi orang salah paham ataupun yang terjadi orang gagal paham, buruk sangka terhadap all-in trade. Itu kita gagal paham kalau kita nggak tahu sistemnya itu udah berbeda. Di sini kebanyakan orang itu trade-nya itu di 1 menit, di time frame 1 menit. Nggak ada menggunakan time frame H1, jarang. Time frame H1 dia open posisi 1 menit untuk apa? Dia analisa H1. Kau fungsi belajar ataupun kau analisa H1 itu kau untuk memperkirakan dia itu naik ya panjang kan. Karena kan H1 butuh panjang. Satu candlestick aja itu satu jam. Kalau di sini kita memperkirakan cuma 3 candlenya. Kalau di forex itu time frame 15 menit, kau apalagi scalping itu cuman membutuhkan naik dia agak panjang sedikit kau TP kan. Ya kan? Tapi pakai leverage 2000. Dikit turun cepat mati. Gitu, Pak. Ya. Kita di sini di time frame 1 menit, kita cuman memperkirakan dia itu naik cuman ini misalkan. Kita open buy. Kita memprediksikan ataupun kita memperkirakan, kita mengharapkan candlestick ini akan naik. Aku nggak perlu banyak, dia naiknya itu cuma segini boleh, 4-5 candle dia naik, aku udah senang. Ya, itu di time frame 1 menit. Oke. Karena kita butuhkan itu dia cuma naiknya itu 6 candle. Gitu, Pak. Tapi kalau di forex sama juga, butuhkan juga naik di 3 candle. Cuman kau tidak trade di time frame 1 menit. Trade-nya itu di time frame 15 menit. Naik juga kan beberapa candle. Tapi kan Bang di sana kan bisa pasang TP. Alah, nggak usah lah bilang TP sama aku, nggak usah lah. Nggak usah bilang TP itu. TP take profit kau itu sedikit. Tapi kau didoktrin terus-terusan di grup. Kalau mentormu itu TP 1 hari 1 hari 200 juta, kau pengen. Karena kau miskin. Kan? Mentorku itu kelihatannya kaya. Dan kau pengen ikuti dia, jatuh bareng. Gitu, Pak. Oke? Jadi, di sini koreksi. Kalau kita trade di all-in trade itu kita memperkirakan koreksinya. Contoh kayak gini ya. Ini ada koreksi, dia setiap naik itu nggak mungkin naik walaupun secara overall naik ya. Tapi dia pasti ada koreksinya. Itu di semua time frame. Di time frame 1 jam pun kita masuk ke time frame jangan 1 jam deh, 15 menit aja. Di time frame 15 menit pasti ada koreksinya. Koreksi dan sumbu. Ini kan, misalkan dia contoh lagi, ini lagi turun, ini pasti ada koreksinya. Koreksi di sini ada 4 candlestick berwarna hijau, kan? 4 candlestick berwarna hijau ini, kalau kita masuk ke time frame 1 menit, itu sama dengan 60 candle terjadi naik di time frame 1 menit. 60 candle itu banyak sekali, Pak. 60 candle. Kau memperkirakan dia turun, tapi 60 candle udah naik, kau udah MC kalau kau di forex. Begitupun kalau di sini. Jadi itu analisanya yang kecil aja, karena kita butuhkan dia naiknya kecil. Kalau disamakan gak akan pernah sama sampai kapanpun, gitu, Pak. Kalau di forex itu kau menggunakan time frame 1 jam, 1 horse. Kau pakai leverage 2000. Nanti ada bisikan kanan kiri di grup. Full margin. Leverage yang kau pakai itu 1/2000. 1/1000 aja kau udah mati. Apalagi 1/2000. 1/1000 lah. Gak usah banyak-banyak lah. 1/1000. 1 uangmu, 1000 uang perusahaan, uang broker. Oke. Open posisilah 0,01 lot. 0,01 lot itu nggak open posisi jatuhnya, itu sumbang jatuhnya, Pak. Tetapi masuk dokter dari samping itu, doktrin itu open posisinya itu banyak layer, tik banyak layer. Sama aja ke open posisi 0,5 lot kalau kayak gitu.
Sama aja, sekali open posisi 0,05 lot, sama aja, sama persis. Oke. Leverage 1/1000 deposit kau itu 3 juta. Mengharapkan di time frame 1 jam naik. Di time frame 1 jam naik, contoh gini ya. Di time frame 1 jam naik. Ada misalkan 2 candlestick turun. Contohnya kayak gini lah. Ini dia lagi turun. Ada 2 candlestick naik. 2 candlestick naik. Kau memperkirakan kalau dia itu akan turun. Entry lah kau di sini. Ini ceritanya. Ini fakta ini. Di situ kau open posisi sell. Ternyata dia koreksi naik. Dia akan naik sementara. Konsolidasi dia. Ya kan? Di sana dia, dan itu wajar. Dia naik sementara itu wajar. Itu kau entry kan di time frame 15 menit. Kalian itu pasti entry di time frame 15 menit. 60 itu di time frame 1 jam ataupun 60 menit. Itu sama dengan 24 candle dia akan naik di time frame 5 menit. 24 candle. Jangan kita ngomong 24 candle. 15 candle dia naik aja kau udah MC. Jangan bohong sama aku, nggak usah banding-bandingkan. Keluh kesah kau itu bilang aja. Tahu semua kita, Pak. Oke, sekarang jangan perlu banyak-banyak. Yang penting tahu ya, maksud saya itu tahu apa. Kita open posisi di sini. Kalau di Asia Composite Index itu cenderung ke open posisi yang FTT. Tapi FTT-nya itu FTT kecil aja. Pendek-pendek aja dia. Oke. Dan kalau di mata uang itu agak beda lagi cara trade-nya, sedikit bedanya. Karena di mata uang itu tidak banyak FTT. Tidak terlalu banyak FTT tapi lebih ke trade yang formal ya. Kalau di mata uang itu lebih trade yang formal, tidak banyak koreksinya. Kalau ciri-ciri di market index itu dia kayak gini, Pak. Dia panjang-panjang, nanti dia banyak koreksinya walaupun secara keseluruhan dia itu naik. Dan di ujungnya itu kita pasti loss. Oke, kita open posisi di sini. Open posisi banyak. Dan kita open posisi agak long time sedikit. Kita tunggulah ya. Karena ini memang secara overall dia itu trennya sedang naik. Tuh, secara overall dia naik. Walaupun naiknya itu kayak gitu, ada koreksinya. Tapi open posisi saya itu sekarang kalau tren yang menemukan seperti ini, saya itu open posisi agak long time sedikit ya. Itu lebih aman dan lebih mudah. Kita nanti coba trade juga di Crypto Composite Index. Crypto Composite Index. Di sini tren secara overall juga sedang keadaan naik. Ya, secara overall sedang keadaan naik. Kita melihat gimana dia terhadap tren dan gimana tanggapan kita. Nanti di market index, di market Asia Composite Index, saya pengen sekali di sini dia itu perubahan tren. Itu saya sangat pengen sekali perubahan tren dan lihat apa yang kita lakukan di saat dia itu terjadi perubahan tren, Pak. Jadi perubahan tren yang saya maksud itu kita lagi up ya, tren lagi up sekali. Kita pun posisi buy dan ini dia berubah arah menjadi sell. Kita loss di ujung kan, itu apa yang kita lakukan. Nah itu saya pengen sekali terjadi itu di hari ini. Terus pengen sekali supaya sekalian saya bahas gitu Pak. Oke, nah dia cara saya open posisi, saya tidak menggunakan apapun. Saya tidak menggunakan dari indikator, tidak menggunakan dari pola candlestick, tidak. Cuman menggunakan tren aja dan support resisten. Di mana saya baca support resisten? Selama dia tidak nembus, ini tren sedang up. Selama dia tidak tembus support selama dia tidak menembus support tertinggi ataupun support terakhir, support pertama kan ini kan, support 2, support 3, support terakhir ini. Selama dia tidak tembus support terakhir, itu saya masih menganggap dia itu sebagai uptrend ataupun tren naik. Untuk bisa open posisi saya ataupun untuk bisa entry saya di trade naik. Itu satu. Kalau turun sebaliknya, kalau turun tren sedang turun, nah contohnya di depan mata kita, tren sedang turun, yang saya lihat itu resistennya tadi supportnya ya, tadi yang naik yang kita lihat supportnya kan, ini naik resistennya, selama resisten ter ujung itu belum ditembus, berarti dia masih berfungsi, dan di sini dia ditembus kan, ditembus oleh pihak ini, nah ditembus, itu berarti saya klaim kalau ini dia bisa pakai lagi, inilah tren baru. Nah ini nanti entry kita ini kan ada support baru kan,
support terakhir. Ini kalau dia turun ke sini, ke sini dia turun. Berarti saya klaim kalau tren yang di belakang itu dia tidak berfungsi lagi. Sesimpel itu support resisten di indeks. Dan timing itu tidak terlalu butuh di sini. Timing yang tadi saya katakan, ini resisten. Nah, dia itu hampir nyentuh dengan resisten, pemirsa, dengan resisten. Saya open posisi berapa itu tidak terlalu perlu di sini. Itu lebih trade di mata uang ataupun trade di Euro USD, di market lainnya juga. Cuman sayangnya hari ini hari Sabtu, pemirsa. Hari Sabtu tanggal 15 Februari ya. Market nggak buka. Jadi agak sulit untuk saya jelaskan. Oke, kita melanjuti dari open posisi kita. Open posisi kita di sini kita tetap open posisi buy karena secara overall tren memang sedang naik dan di sini nyentuh dengan resisten juga ya. Nyentuh dengan resisten juga. Nah, itu dia nyentuh dengan resistennya ya. Nyentuh dengan resisten. Kita lihat gimana yang terjadi dengan market. Kita open posisi itu ataupun kita MT itu sampai jam 10:21. Berarti sekitar 3 menit kita open position. Sekarang itu di jam 10:18 ya. Ya, 10:18. Kita entry-nya itu sampai jam 10:21. Diperkirakan sekitar 3 menit. Oke. Mungkin kayak gitu aja dari video sederhana kita. Banyak ngomong akhir-akhir ini karena memang saya banyak mendengar informasi dari luar itu yang soal beda sistem itu, beda cara kerjanya Pak. Cuman banyak dengan informasi itu sebenarnya dia salah Pak, tapi dia itu kesannya itu orang yang benar gitu. Saya males sekali orang kayak gitu Pak ya. Margin call full margin, apa kau full margin? Tahu aku arah kau kemana. Oke, kita menunggu ini selesai. Oke, masuk kita di jam 10:21. Ini jam 10:20. Berarti sekitar 16 detik lagi. Mungkin saya akhiri. Ini video kita di part keempat. Memang terlalu banyak ngomong, maafkan saya ya. Nanti di part kelima kita akan coba bahas di market Asia, di market mata uang, di market USD. Cara tradingnya udah saya sampaikan kemarin. Cara tradingnya itu agak beda sedikit cara tradingnya. Kalau trade di mata uang itu cenderung open posisi yang memang real kena ataupun memang riskan ataupun warning open posisinya itu memang nyata gitu Pak. Oke, mungkin kayak gitu aja dari video kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Dan di Casper Signal ada turnamen bulanan. Kalian coba cek grup Casper Signal, itu ada turnamen bulanan yang berhadiah puluhan juta dan itu beneran. Oke, kita jalan-jalan ke grup Casper Signal. Grup Casper Signal grup yang paling saya rekomendasikan untuk kalian semuanya karena grup Casper Signal itu semua ada di situ. Mulai dari sinyal, trabar, informasi arah harga, ada saya juga di sana, ada Bang Iwan, ada mentor jago di sana dan banyak member yang udah bagus di sana ya. Tapi dia itu memang masih mau berbagi. Contohnya dia itu udah pinter, udah bagus hasil dari mungkin saya, mungkin Bang Iwan. Dia itu masih stay di situ, misalkan ada pertanyaan nanti dia akan jawab. Itu yang kerennya di Casper kayak gitu, solidnya itu bagus. Ini grupnya, ini hasil tradingnya. Kalau hasil trabarnya itu kita cari dulu ya. Ini grup Casper. Ini turnamennya. Nah, ini dia turnamennya. Turnamennya itu kayaknya turnamennya itu udah mulai. Ini dari sinyalnya, ini sinyalnya siap-siap. Opit. Mantap grup Casper. Yap, seperti ini contohnya juga waktu ada sinyal. Nah, entry mereka semua izin pamit duluan, berarti dia udah selesai dengan trabarnya, udah selesai dengan sinyalnya. Berarti udah pamit, dia take profit, udah selesai hari itu dia withdraw. Kayak gitu Pak grup Casper-nya. Oke, bye.